Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberi kesempatan untuk belajar, sehingga pada malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita pada mata pelajaran Nahwu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Jadi isim terbagi menjadi dua berdasarkan perubahan akhir pada katanya. Perubahan akhir kata. Apakah dia berubah ataukah dia tetap. Terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rab. Isim mu'rab itu bisa berubah-berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan pada kalimat atau jumlah. Sedangkan isim mabni, mau kedudukannya di mana saja, dia berposisi tetap. Dari sisi harokatnya, misalkan hazihi. Hazihi tetap dia kasroh. Mau dia berposisi fa'il, mau berposisi mubtada, mau berposisi maf'ul, mau berposisi jadi isim jar, maka dia tetap hazihi. Uridu ila hadhihi hadiqah. Misalkan. Nah, hazihi di situ tetap. Ya. Walaupun dia kedudukan isim majrur, ya memang isim majrur kan dengan kasroh. Oke, kita pakai contoh yang lain. Misalkan, uridu an adriba hadha atau hadhihi sayyarah. Aku ingin memukul mobil ini. Hadhihi sayyarah. Hadhihi di situ mabni, walaupun aslinya kan harusnya fathah, ya. Kalau maf'ul kan mansub, ya. Tapi kok ini kasroh? Nah, maka dia di sini berposisi jadi isim mabni. Dia mau dimanapun posisinya, dia tetap berharokat seperti itu. Nah, itu ya perbedaan isim mu'rab sama isim mabni. Kalau isim mu'rab bisa berubah-berubah, isim mabni dia tetap harokat akhirnya. Nah, tadi Ustadz sudah jelaskan sampai jamak muannats salim. Ya, tapi syukur diingatkan. Jadi Ustadz ulang lagi. Kalau isim mufrad, ingat ini rumusnya. Kalau marfu dia dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Musanna alif ya iya. Nah, gitu aja cara hafalnya ya. Jama muzakkar salim wa iya iya. Jama muannats salim dhamma kasroh kasroh. Jama taksir dhamma fathah kasroh, sama seperti isim mufrad. Jama taksir. Asmaul khamsah alwa al alif al ya. Asmaul khamsah ini mungkin kita refresh lagi. Misalkan posisinya dia marfu. Ja'a Abu Muhammad. Nah, berarti dia Abu itu dengan wa. Misalkan berposisi sebagai mansub, ya, ketika dia berposisi mansub. Dorobtu Aba Jahlin. Aku memukul Abu Jahal. Misalkan Aba Jahal. Ya. Aba berarti dengan alif. Kalau dengan ya, misalkan zahabtu ila Abi Muhammad. Nah, berarti dia mansub dengan ya. Majrur dengan ya. Nah, itu susunannya ya. Marfu dengan wa, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Nah, itu cara hafalnya. Nah, sebenarnya contohnya sudah ada di bawah ya. Nah, ini dia contohnya. Tidak perlu kita banyak-banyak penjelasan. Ini sudah diberikan contoh, dimasukkan ke isimnya supaya ada gambaran. Nah, Ja'a abuka, ro'aitu abaka, salamtu ala abika. Aku bersalaman atau aku mengucapkan salam kepada ayahmu. Nah, abika. Contoh yang isim mankus. Ja'al hadi. Nah, isim mankus, apa rumusnya? Isim mankus, dhammah muqaddaroh, al-fathah, al-kasroh muqaddaroh. Apa maksud muqaddaroh? Muqaddaroh itu artinya tersembunyi. Dia tertutup harokatnya karena ada alif di situ. Ada ya lazimah. Ya, adalah ya lazimah. Yaitu al-qadi.
al-hadi. Bisa juga sebenarnya ja'a al-hadiyu, tapi berat untuk orang Arab. Berat bagi orang Arab ya mengucapkan dhammah sebelumnya kasroh. Ja'al hadiyu. Nah, susah bagi mereka. Jadi mereka menyembunyikan dhammah muqaddarah namanya. Ja'al hadi. Nah, ketika isim mankus berposisi mansub, baru yaknya nampak. Tidak berat bagi orang Arab memunculkan harokat fathah sebelum kasroh. Ro'aitul hadiya. Al-hadiya. Tidak berat bagi mereka. Jadi tidak disembunyikan. Nah, Ro'aitul hadiya. Berarti tetap dia walaupun walaupun ketika berposisi mansub sama ketika berposisi majrur sama marfu dia sama ya secara lafaz sama, tapi itu ada perubahan, tersembunyi harokatnya, hanya disembunyikan. Berbeda dengan hazihi. Hazihi ya tidak disembunyikan, dia memang tetap hazihi. Dari sananya, dari sononya sudah hazihi. Dari penciptaan bahasa Arab itu sudah hazihi. Tidak bisa diubah-ubah. Bisa nggak dimasukin ke isim mu'rab hazihi? Tidak bisa, karena dia sudah tetap. Dia ketika mau di posisi manapun, dia tidak berubah. Berbeda dengan al-hadi. Walaupun ketika secara lafaz, ketika marfu sama majrur sama posisi apa lafaznya, al-hadi al-hadi, tapi secara makna di dalam lafaz itu ada perubahan. Ja'a al-hadiyu aslinya. Ro'aitu al-hadiyah. Salam tu al-hadiyi. Nah, apalagi kasroh ketemu kasroh. Berat bagi orang Arab. Al-hadiyi. Berat bagi mereka. Jadi mereka lebih suka menyembunyikan kasroh sama dhammah. Adapun fathah dia tetap. Ya. Ro'aitul hadiyah. Dinampakkan. Nah, ketika tadi lawan isim mankus kan yang berakhiran ya. Kalau isim maksur berakhiran alif. Ja'al fata, ro'aitul fata, salamtu alal fata. Jadi dia secara lafaz memang sama, tapi secara makna di dalam lafaz tersebut terkandung perubahan. Aslinya kan ja'a al fata fata'u. Ja'a al ro'aitul fata ya susah ya. Jadi orang Arab itu sudah menyembunyikan harokat itu di alif tersebut. Jadi alif itu yang secara lafaz dia nampak, harokatnya tersembunyi. Makanya nanti ketika i'rab al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Nah, ad-dhammatul muqaddarah. Al-fathatul muqaddarah. Al-kasratul muqaddarah. Nah, gitu ya. Yang terakhir, isim ghairu munsharif. Nah, apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif itu isim-isim yang tidak boleh menerima tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah bunyi suara nun di akhir kata. Ya, seakan-akan ada nun di belakang lafaznya. Babun, ada nun sukun. Kitabun, ada nun sukun. Ya. Ja'a Umaru, nggak boleh Umarun. Ja'a Umaru. Dia marfu dengan doma, tetap dia dengan doma. Ya, dengan doma. Ro'aitu Umaro. Ya, tetap dia dengan fathah. Salam tu ala Umaro. Dia cuma beda di majrur. Dia majrur dengan fathah juga. Nah, ini susunannya. Doma, fathah, fathah. Doma, fathah, fathah. Nah, sedangkan untuk tanda yang bina, tadi kan kita sudah selesai yang mu'rab ya. Sekarang tanda yang mabni, yang bina isim. Nah, jadi kelompok-kelompok yang mabni kan kayak domir, isim mausul, isim mausul ya, isim domir, itu semua mabni. Maka nanti ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala dom, ada yang mabni ala kasri, ada yang mabni ala fathi. Nah, misalkan nanti Liana Ustaz suruh i'rab hadhihi mubtadaun marfuun wa alamatu mabni afan hadhihi isim isyarah mabniun
alal kasri. Mabniun alal kasri. Itu cara i'rabnya nanti. Ya. Nah, sampai sini kita kemarin pembahasan yang banyak yang tidak dipahami ya. Yang banyak tidak dipahami. Ya. Insyaallah fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni fi'il madi sama fi'il amr. Yang mu'rab hanya di fi'il mudhari, dikecualikan ada dua keadaan. Fi'il madi semuanya mabni, semuanya mabni, tidak terkecuali. Fi'il mudhari cuma dua yang mabni. Kalau dia bersambung sama nun niswah. Apa saja yang bersambung sama nun niswah? Pertama di hunna, yaktubna, yaktubna, yaf'alna. Berarti itu dia mabni. Ya, mabni. Kemudian sama antunna juga. Antunna juga mabni. Taktubna. Taktubna. Ya. Taf'ulna. Berarti dia mabni. Fi'il amr semuanya juga mabni. Nah, fi'il mu'rab. Sekarang kita bahas yang fi'il mu'rab. Kita sudah selesai nih isi mu'rab. Sekarang masuk ke fi'il. Fi'il mu'rab. Nah, apa saja kelompok fi'il mu'rab? Cuma satu. Al-fi'lul mudhari lam yattasil binunin niswah. Dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah. Nah, ini dia kelompok-kelompoknya. Ada yang sohi akhir. Apa maksud sohi akhir, Ustaz? Yang tidak ada huruf illah. Berarti kayak yaktubu. Nah, berarti dia sohi akhir. Yadrusu, sohi akhir. Yajlisu, sohi akhir. Al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah juga dia itu termasuk fi'il mu'rab. Karena dia nanti akan berubah. Ada yang tetap nunnya, ada yang hilang nunnya. Misalkan posisinya dia marfu, pakai hum ya. Yaf'uluna misalkan. Yaf'uluna. Nah, misalkan contoh dalam kalimat. Yuridul muslimuna an yafhamu. Nah, hilang nunnya. Aslinya kan yafhamuna. Nah, yafhamuna kan aslinya. Tapi ketika dia didahului an ini termasuk huruf yang menasobkan fi'il. Nah, berarti misalkan dia berposisi af'alul khamsah. Berarti hilang nunnya. Yuridul muslimuna an yafhamu al-Qur'an. Nah, hilang nunnya. Begitu pula ketika jazam. Lan yadrusu al-muslimun. Nah, misalkan. Lam yadrusu al-muslimuna lam yadrusu. Nah, al-muslimuna lam yadrusu. Hilang nunnya juga. Kemudian fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu yang ada huruf illah di akhirnya. Ya, contoh. Yakdi. Misalkan menghabiskan. Qadha yakdi. Ketika dia berposisi mansub atau majzum, maka hilang huruf illahnya, huruf illahnya hilang. Contoh misalkan lam yaqdi Muhammadun al-utlah fi Lombok. Nah, Muhammad belum menghabiskan liburannya di Lombok. Lam yaqdi. Yajri misalkan lari. Lam tajri liana fi ma'had. Lam tajri, hilang yaknya. Jaro yajri kan aslinya. Hilang huruf illahnya ketika dimasuki amil nasab atau amil jazm. Nah, semua ya, mu'talnya alif atau mu'talnya wa atau mu'talnya iya. Nah, ini dia catatannya. I'rabul fi'il. Ada rofa, ada nasab, ada jazm. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Nah, apa saja yang masuk ke marfu? Mujarrad minan nasib wal jazim. Dia itu terlepas atau bebas dari amil nasab atau amil jazm.
Bebas ini nanti kita apa saja amil nasab Ustadz, apa saja amil jazm nanti kita akan pelajari di bawah. Nah, kalau yang mansub dia masbuk bin nasib. Kapan fiil itu dia mansub? Ketika sebelumnya itu ada sesuatu yang menasobkan. Kapan fiil itu majzum? Ketika sebelumnya itu ada sesuatu yang menjazmkan. Nah, berarti salah satu huruf jazm lam. Nah, itu kata kunci dulu. Oh, salah satu alat jazm itu lam. Salah satu amil nasob itu an, misalkan. Itu dulu, hafalkan itu dulu. Ya, walaupun sebenarnya masih banyak lagi huruf-huruf yang lain. Nah, ini tanda i'rab yang paling dasar. Ada doma, ada fathah, ada sukun. Yadhabu zaidun. Nah, berarti dia marfu dengan doma. Lan yadhaba zaidun. Nah, ini salah satu amil nasob. Lan. Berarti harokatnya fathah. Nah, lan yadhaba. Nah, ketika berposisi jazm, maka dia tandanya sukun. Lam yadhab zaidun. Nah, gitu ya. Nah, ini dia anawasib. Nah, ini nanti bisa dilihat sama Liana, dicatat supaya nanti ada gambaran apa saja tanda-tanda atau huruf-huruf nasab. An, lan, idan, kai, lam, lamukai, lamul juhud, dan hatta. Tapi untuk pemula cukup an, lan, idan, kai, sama lamukai itu aja dulu. Ya, sama hatta. Sebenarnya semuanya bisa aja, ya. Tapi latihan dulu sama an, sama lan dulu. Ini yang sering kepake. An, lan, izan juga semua sih sering kepake ini. Tapi pelan-pelan latihan satu huruf dulu. Uridu an adhaba ilal masjid. Uridu an akro al Quran. Nah, semuanya nasab kan. Nah, jadi fiilnya tandanya tandanya atau i'rabnya mansub dengan apa? Tandanya apa? Dengan fathah. Nah, untuk yang tanda jazm atau huruf apa itu amil jazm itu ada yang bisa menjazmkan dua fiil, ada juga yang bisa menjazmkan satu fiil. Nah, ini yang bisa menjazmkan satu fiil, lam, alam, lamma, alamma, lam. Sudah ada yang lain? Set gambarnya buram, udah ada Anissa. Oke. Sudah 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 jelas? Belum. Gambarnya buram. Ya? Ya Masih? udah Ustaz. Ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke amil jazm. Jadi amil jazm itu ada yang bisa menjazmkan satu fiil, ada yang bisa menjazmkan dua fiil. Nah, contoh yang satu fiil ya. Lam yalid wa lam yulad. Loh, Ustaz, itu kan dua fiil. Enggak, dia kan dipisah. Di situ ada huruf atop. Wa. Lam yalid. Aslinya kan satu huruf, satu fiil saja itu yang dijazmkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu salah satu ciri atau salah satu contoh jazm ya. Di surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakun. Contoh yang huruf ilahnya hilang. Di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina. Hilang waknya. Lam yakun. Aslinya kan yakunu kan aslinya. Tapi karena dia didahului huruf jazm, maka huruf ilahnya hilang. Lam yakun jadinya. Lam yakun. Hilang waknya. Contoh lagi yang lain. Alam nasroh. Nah, nasroh. Haknya sukun. Awalam yaro. Yaro hilang hilang huruf alifnya.
Banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran ya. Tapi kalau mau ada gambaran tentang jazm, lihat aja di surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Tajzimu fi'lain. Apa contoh yang bisa menjazmkan dua fi'il? Yang bisa menjazmkan dua fi'il, kita pakai satu contoh ya. Pakai mata yang kalian sudah hafal. Mata artinya kapan saja. Kapan saja. Misalkan kita buat jumlah ya. Mata tadrus adrus. Kapan saja kamu belajar, aku belajar. Nah gitu Liana sama Nisa. Misalkan mau jumlah. Mata tadhabi ilal fasal adhab. Loh, Ustaz, kenapa tadhabi Ustaz? Kan mau ngomong sama perempuan. Kan perempuan kalau anti kan tadhabina. Loh, mana nunnya Ustaz? Kan hilang. Syarat majzum di af'alul khamsah kan harus hilang nunnya. Maka jadi lam tadhabi. Mata tadhabi adhab. Kapan saja kamu pergi, aku pergi. Kira-kira Liana bisa buatkan Ustadz pakai mata? Dari suaranya Liana. Mata tastariki ashtariku. Mata tas apa coba ulang? Mata tastariki ashtariku. Mata tas tarik. Nggak usah pakai ki lagi karena kan sudah diwakilkan di Mata mata tas tarik. tastariki ashtariku. Ashtari. Ashtari. Kapan saja kamu belanja, aku belanja gitu. Kalau mau bahasa Arabnya ikut apa? Istaroka, Oh, istari. istaroka. Istaroka ya mata tas tarik. Tariki. Betul, tas tarik. Tas tariki, betul. Ya, ya Ustadz yang betul. Tas tariki, astarik. Betul, 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 betul. Masya Allah. Kapan saja kamu ikut, aku ikut. Mantap. Luar biasa. Loh, kenapa tas tariki hilang nunnya? Kenapa? Apa sebabnya? Karena syarat majzum af'alul khamsah dihilangin nunnya. Masya Allah. Terus kalau yang astariknya kenapa sukun? Karena dia termasuk tajzimu fi'lain. Iya, ya betul. Cuma maksud Ustaz, kenapa dia tarik? Dia majzum dengan sukun. Kenapa dia majzum dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari yang Ya. tidak bukan termasuk af'alul khamsah. Jadi dia di luar dari af'alul khamsah. Makanya dia termasuk i'rab dasar. Jadi fi'il mudhari kan sudah dijelaskan tadi. Fi'il mudhari, mujarrad, ini dia. Mujarrad minan nasib wal jazim. Atau enggak, ini alasannya juga. Mana dia? Al-fi'lul mudhari lam yattasil binunin niswah. Jadi itu fi'il mudhari kalau dia tidak termasuk kelompok af'alul khamsah juga dia bukan kelompok yang bersambung dengan nun niswah. Jadi dia itu dasar, fi'il yang paling dasar di i'rab. Oke, kita pakai contoh lain untuk Kanisa. Ainama ya. Di mana saja. Di mana saja. Ya. Ainama tashrab ashrab. Di mana saja kamu minum, aku minum. Nah, di situ kan ada dua fiil yang dijazmkan.
Ainama tashrob atau tashrobi, ashrob. Kira-kira Nisa bisa buat contoh jumlah? Ainama tazhab azhab. Ya, ainama tadhhab adhhab. Masya Allah. Nah, kita usah terlalu panjang lebar ya. Yang penting kalian sudah tahu contoh kalau ada alat atau amil jazm itu bisa membuat fiil itu jazm ada satu fiil atau bisa juga dua fiil. Dan huruf-hurufnya atau amil-amilnya itu sudah dirangkum oleh penulis ini. Jadi ini buku ini sangat ringkas bagi kalian yang ingin menguasai ilmu nahu secara kilat, ya, secara kilat dengan metode tabel seperti ini. Nah, sebagaimana ringkasan isim mu'rab, maka af'alul mu'rabah juga ada ringkasan. Apa saja termasuk kelompok fi'il mu'rab? Pertama yang sohi akhir. Tadi juga bisa lihat, misalkan saya tanya nanti Liana, kenapa dia majzum dengan dhammah? Karena dia sohi akhir. Boleh begitu cara jawabnya nanti. Kenapa yang tadi hilang nunnya? Karena dia itu af'alul khomsah. Begitu bisa juga jadi alasan. Bisa juga jadikan alasan. Kalau sohi akhir bagaimana? Ya? Af'alul mu'rabah itu apa? Af'alul mu'rabah adalah fiil-fiil yang bisa berubah akhirannya. Sama seperti isim mu'rab. Jadi sudah jelas suaranya tes. Nah, ya. Jadi fiil mu'rab itu fiil yang bisa berubah-berubah akhirannya. Ya. Bisa berubah-berubah akhirannya. Fiil mu'rab. Yang pertama, apa saja kelompok fiil mu'rab? Pertama, sohi akhir. Apa itu sohi akhir? Sohi akhir sudah kita jelaskan tadi. Yang tidak ada huruf illah. Tidak ada huruf cacat. Apa saja tanda-tandanya? Maka dia dengan domah kalau marfu. Mansub dengan fathah. Majzum dengan sukun. Kemudian, yang termasuk fi'il mu'rab juga, yaitu af'alul khamsah. Dia berubah-berubah akhirannya. Ketika dia marfu, dia subutun nun, tetap nunnya. Yadrusuna al-muslimuna yadrusuna. Dia tetap. Ketika dia masuk jazm misalkan atau nasab, masuk amil nasab atau amil jazm. Misalkan yuridul muslimuna an yadrusu. Hilang nunnya. Hadfun nun. Kalau istilah i'rabnya pakai istilah i'rab ya, jangan bilang hilang nun, tapi sekarang sudah ganti pakai hadfun nun. Hadfun nun, subutun nun, tetap nunnya, dihapus nunnya. Itu hadfu artinya menghapus. Hadfu subut tetap. Ya muqallibal qulub sabbit. Tetapkanlah subut tetap. Hadfun nun. Nah, sekarang yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir dengan wa. Contoh yang mu'tal akhir dengan wa. Apa ya yang contohnya mu'tal akhir dengan wa ya? Yang mu'tal akhir dengan wa. Atau kita lompat dulu, Ustaz lagi blank ini. Yang mu'tal akhir dengan ya. Contohnya yajri ya. Yajri. Kalau dia berposisi marfu, yajri, domahnya tertutup. Sudah kita bahas tadi di isim. Sama juga seperti di fi'il.
Aslinya kan jaro yajriyu kan? Yajriyu kalau mau ikutin kaidah. Tapi karena orang Arab itu berat mengucapkan domah sebelum kasroh, maka dia disembunyikan domahnya. Jadi domah muqaddaroh. Nah, jaro yajriyu, domah muqaddaroh. Ya. Al-fathah, misalkan posisinya dia mansub. Yuridu Muhammadun an yajriya. Muhammad mau lari. Yajriya jadinya. Sama seperti isim. Nah, kalau dia jazm, maka hilanglah huruf illahnya. Nah, hadful akhir. Dihilangkan akhirannya. Contoh, lam yajri. Lam yajri. Bedakan kalau lam yajri sama yajri kan. Nah, situ kan hilang huruf matnya. Hilang huruf illahnya. Huruf yang memanjangkan. Yajri. Aslinya kan yajri. Tapi kalau masuk amil jazm, jadi lam yajri. Gitu ya. Nah, yang alif, coba contoh yang alif. Rodiya yardo, meridoi. Yardo kan dengan alif akhirannya. Nah, dia kalau marfu domah muqaddaro. Kalau dia mansub fathah muqaddaro. Nah, dia tersembunyi. Nah, kenapa? Karena sama seperti isim kan? Di isim, istilah isim kan isim maksur namanya. Isim maksur, dia berakhiran alif di akhirnya, sama seperti fiil. Dia berakhiran alif kalau di fiil. Uh, yardo, maka dia tersembunyi fathahnya kalau dia mansub. Kemudian kalau dia jazm, hilang akhirannya. Lam yardo. Ya, lam yardo. Hilang alif akhirannya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Bisa kalian. Ini yang contoh dengan wa. Yad'u. Nah, lihat, perhatikan. Nah, perhatikan Anissa, Liana. Nah, kita fokus yang fi'il sakit ya. Huwa yad'u. Nah, wa-nya tetap ya. Tetap dia itu. Huwa lan yad'uwa. Nah, wa-nya tetap. Apa namanya? Harokatnya nampak. Karena dia berakhiran wa, bukan alif atau ya. Ya. Wa lam yad'u. Nah, hilang wa-nya karena dia berposisi majzum. Kalau majzum, hilangkan huruf illah. Nah, yang mu'talnya dengan ya akhirannya huwa yarmi. Nah, kan aslinya yarmiyu. Tapi hilang disembunyikan domahnya karena berat bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Huwa lan yarmiya. Lan yarmi ya. Dia muncul fathahnya karena mudah. Seperti wa juga sama. Ya da'uwa. Yarmiya. Mudah bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Huwa lam yarmi. Hilang ya-nya. Terakhir. Yang berakhiran alif. Huwa yakhsha. Dia takut. Yakhsha tetap. Ya. Apa nanti i'rabnya? Dia i'rabnya dhammah muqaddarah. Huwa lan yakhsha. Dia apa tanda i'rabnya? Dia dengan fathah muqaddarah. Semuanya dijazam kalau dia fi'il mutal hilang huruf ilahnya. Mau dia berakhiran alif, mau dia berakhiran wa, mau dia berakhiran ya, semuanya hilang kalau kemasukan amil jazm. Nah, insya Allah kita besok ya. Besok kita akan lanjutkan pembahasan supaya nggak pusing kalian. Tapi sebelum Ustadz tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sesi diskusi sekarang. Boleh menanyakan apa yang tidak dipahami. Misalkan tadi dari penjelasan Ustadz ada yang terlewat atau ingin bertanya seputar materi,